Pemirsa, Duta Besar Indonesia untuk Brazil ditolak saat akan memberikan surat kepercayaan dari pemerintah Indonesia. Sementara Perdana Menteri Australia terus melakukan tekanan terhadap pemerintah Indonesia. Sikap tidak bersahabat dari dua negara ini bersumber dari pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana narkoba. Masih ada puluhan warga negara asing lainnya yang menunggu pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Lalu bagaimana kira-kira strategi diplomasi politik luar negeri dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk meredam ketegangan dengan negara-negara yang warga negaranya bermasalah secara hukum di Indonesia? Untuk membahas lebih jauh mengenai isu ini, saya sudah bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Terima kasih untuk waktunya, Ibu Retno. Terima kasih. Ya, Ibu Retno, sebelum kita membahas tentang isu yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan, yaitu tentang bagaimana hubungan kita dengan Australia dan Brazil, saya mungkin akan mundur dan bertanya tentang pertanyaan yang lebih umum tentang bagaimana Ibu selalu menyebut ada 5 pilar dalam politik luar negeri Indonesia. Yang pertama adalah membangun budaya maritim, pengamanan dan pengelolaan sumber daya laut, membangun infrastruktur dan kemudian kerjasama maritim dan pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Khusus untuk penyelesaian perbatasan maritim, sudah sampai sejauh mana kita dalam pelaksanaan untuk roadmap perundingan perbatasan, Ibu? Boleh saya mundur sedikit? Oke. Pertama, terima kasih. Saya ingin mundur ke prioritas politik luar negeri kita, karena yang disebutkan tadi adalah prioritas poros maritim Indonesia. Ada 5 pilar, memang betul sekali yang disebutkan tadi. Nah, pada saat kita bicara mengenai masalah prioritas politik luar negeri Indonesia, ada 4 prioritas. Pertama adalah menjaga kedaulatan Republik Indonesia, negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah meningkatkan perlindungan kita terhadap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang berada di luar negeri. Yang ketiga adalah meningkatkan diplomasi Indonesia. Dan yang keempat adalah meningkatkan peran Indonesia baik di kawasan maupun di dunia internasional. Nah, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan pada saat kita bicara politik luar negeri Indonesia saat ini, bahwa politik luar negeri Indonesia tidak boleh terpisah atau tidak boleh ada gap antara apa yang kita lakukan, apa yang kita diplomasikan, apa yang kita jalankan di luar dengan kepentingan rakyat kita. Jadi politik luar negeri harus terkoneksi dengan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita. Politik luar negeri harus juga membumi. Jadi jangan sampai ada politik luar negeri yang elitis, yang tidak terkoneksi sekali lagi dengan kepentingan rakyatnya, dan pelaksanaan politik luar negeri ini juga harus tegas dan bermartabat. Nah, kembali kepada poros maritim dengan 5 pilarnya tadi. Salah satunya di dalam 5 pilar itu sebenarnya ada 3 dimensinya. Satu adalah dimensi yang terkait dengan sovereignty, kedaulatan. Ada dimensi yang terkait dengan masalah security, keamanan. Dan yang banyak adalah dimensi yang terkait dengan kesejahteraan atau prosperity. Nah, pertanyaan tadi menyangkut masalah sovereignty. Antara lain menyangkut seberapa jauh kita sudah melakukan negosiasi perbatasan kita, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Kebetulan Kementerian Luar Negeri ada di baris yang paling depan, bekerja sama dengan semua kementerian lembaga lainnya untuk bernegosiasi menyelesaikan batas-batas maritim kita. Nah, pesan yang disampaikan Presiden adalah secepat mungkin kita selesaikan itu. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri sekarang sudah memiliki roadmap. Jadi kayak jadwal ya, jadwal roadmap kapan kita akan menyelesaikan atau kapan kita akan memulai negosiasi untuk penyelesaian batas-batas maritim. Itu untuk berapa tahun, Bu, targetnya? Tentunya kita mencoba per tahun dulu, kemudian tahun berikutnya dan sebagainya. Kita lihat juga mengenai masalah tingkat kesulitan negosiasinya seperti apa. Nah, saya ingin memberikan contoh misalnya pada saat Presiden berkunjung ke Malaysia. Kita sepakat untuk maju
melakukan negosiasi akhir bulan Februari untuk batas wilayah maritim kita, wilayah teritori kita. Terus kemudian dengan Filipina, kita sepakat untuk mensegerakan, saya kira bulan Maret kita akan mulai dengan negosiasi untuk penyelesaian batas landas kontinen. Okay. Dengan Vietnam, pada saat saya bicara dengan Menteri Luar Negeri Vietnam, kita juga sepakat untuk mensegerakan negosiasi terkait batas zona ekonomi eksklusif. Jadi dengan semua negara yang memiliki perbatasan laut dengan kita sudah mulai bicara dan kita sepakat untuk mensegerakan negosiasi. Dan untuk Malaysia, kita juga sepakat untuk menunjuk chief negotiator yang tugasnya adalah untuk memastikan ada kemajuan pada saat kita melakukan negosiasi teknis penyelesaian. Siapa yang akan ditunjuk menjadi chief negotiator? Kita belum menunjuk, tetapi dalam waktu dekat ini kita akan menunjuk salah satu ahli kita, ahli hukum kita untuk menjadi chief negotiator dengan Malaysia untuk penyelesaian batas-batas maritim kita. Oke, untuk 3 negara itu dalam bayangan Ibu kira-kira yang paling alot, negara mana yang mungkin akan susah untuk mencapai kesepakatan? Saya kira nanti kita secara teknis akan lihat ya, karena sekali lagi penyelesaian batas-batas seperti ini tidak mudah. Kita akan melihat tingkat kesulitannya seperti apa, tetapi yang paling penting buat saya dan buat Indonesia adalah spirit yang ada di negara-negara yang menjadi mitra kita itu sama. Jadi spirit yang dimiliki Indonesia untuk segera menyelesaikan itu dimiliki sama dengan negara-negara mitra kita. Jadi mudah-mudahan dengan spirit tersebut kita akan cepat bisa menyelesaikan pending issues yang terkait dengan perbatasan laut. Oke, baik. Saya akan pindah ke isu tentang perlindungan warga negara Indonesia. Ada, kalau tidak salah, ada sekitar 200 lebih warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Apa upaya dari Kementerian Luar Negeri untuk membantu proses hukum mereka? Ya, masalah bantuan hukum atau pendampingan kekonsuleran tidak lepas dari prioritas politik luar negeri Indonesia yang kedua, yaitu meningkatkan perlindungan kita kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, perlindungan ini bisa terwujud dalam beberapa hal, misalnya dengan memberikan pelayanan yang baik, dengan melakukan pendampingan kekonsuleran. Terus yang ketiga dengan melakukan pendampingan hukum pada saat warga negara kita mengalami masalah hukum di negara lain. Tim kami di luar negeri, saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman di luar negeri sudah ekstremal. Begitu ada warga negara Indonesia yang mengalami masalah hukum, kita melakukan pendampingan kekonsuleran, pendampingan hukum. Tetapi ini disampaikan juga oleh Presiden. Satu pesan yang selalu kita sampaikan juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk menghormati hukum yang berlaku di negara tersebut. Karena saya kira ini merupakan satu pesan yang penting sekali untuk dipahami, dimengerti, dan juga dijalankan oleh semua warga negara dunia. Pada saat kita berada di satu tempat, tolong hormati hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi kalau pertanyaannya adalah sampai di mana, kita all out untuk melakukan proteksi, untuk melakukan pendampingan kekonsuleran dan bantuan hukum semaksimal yang kita bisa lakukan. Oke, baik. Kita harus break dulu, Ibu Retno. Kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali.